Halo sobat investor properti yang ingin berinvestasi properti di Bali atau bukan saja di Indonesia malah ya, hati-hati dengan mafia tanah. Hati-hati dengan mafia tanah yang ada di Bali. Ntar saya terangin dulu ya. Hati-hati dengan mafia tanah yang ada di Bali karena jaringannya sudah sangat kuat, yaitu di oknum aparat dan oknum pengadil kita. Aneh ya. Dan oknum di pejabat pembuat akta tanah juga sangat miris, kawan-kawan. Bahkan ATR BPN pun tidak berani. Menteri yang baru bahkan dari dari NU ya, Menteri Pertanian yang baru juga nggak berani memberantas mafia tanah karena oknumnya luar biasa kuat. Nah, waspada beli tanah. Setahun korban mafia tanah lapor di Polda Bali tanpa hasil. Mabes Polri diminta turun tangan. Ya rugi sih ya juga, minta Mabes Polri juga rugi ini. Ini diberitakan Rabu 30 April 2025 oleh Bali Berkarya. Langsung aja ya. Mafia tanah di Bali makin merajalela, seolah dibiarkan tak ada yang bisa menghentikannya, dan seiring waktu korbannya terus meningkat. Terbaru, seorang agen properti bernama Liana menjadi korban jaringan mafia tanah yang diduga melibatkan jaringan oknum aparat terkait. Liana yang berniat memiliki properti di Bali diduga menjadi korban jaringan mafia tanah dalam transaksi jual beli tanah di desa Tumbak Bayu, Kecamatan Mengui. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tawarkan lagi tanah di Tumbak Bayu, Kecamatan Mengui, Badung, Bali, harus sangat berhati-hati. Nah, Liana yang ingin mendapat keadilan dari berharap haknya kembali telah berkali-kali mendatangi kepolisian daerah Bali, Polda Bali ya. Bahkan sejak kasusnya mencuat, Liana telah melaporkan kasusnya ke Polda Bali pada Maret 2024. Ingat ya, ini Maret 2024 loh, sekarang sudah April 2025 ya. Namun hingga kini sudah setahun lebih penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali belum memberikan titik terang dan kepastian kasus penipuan yang menimpanya. Liana yang dirugikan sebesar 1,85 miliar dalam transaksi tanah pada tahun 2022 yang membeli sebidang tanah kafling seluas 330 meter persegi dari seorang pria berinisial FH. Ada yang tahu FH ini siapa ya? Dalam aksinya FH juga melibatkan seorang notaris berinisial FF. Nah, ada yang tahu ya notaris FF itu siapa ya? Kalau ada yang tahu silakan komen ya. Ini Liana didampingi oleh pengacara Ibu Tuhari Suwandana Putra. Ibu Tuhari Suwandana Putra didampingi Beni Wulur ya. Kemudian dalam lebih jauh, Ibu Tuhari mengaku kliennya telah beberapa kali diminta keterangan oleh penyidik Polda Bali. Namun proses penyidikan berjalan sangat lambat dan pihak kepolisian beralasan pihak terlapor belum ditemukan. Alasan kepolisinya aneh ya. Bahkan anehnya, kata Putu Hari, 3 kali surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dikirim penyidik Polda Bali, namun isinya tak menjawab pokok perkara. Isinya belum ketemu gitu, belum ketemu yang terlapor. Cari dong ya Pak, Bos. Saya singkat-singkat bacanya ya supaya tidak lama ya. Terkait lambannya penanganan kasus kliennya di penyidik Polda Bali, Beni kini meminta perhatian Kapolri, Propam, hingga petinggi Polda Bali. Ya, Pak, apa kalian yakin tidak ada oknum di Propam, tidak ada oknum di Kapolri? Apa kalian yakin? Laporannya melaksana. Terkait hal ini, Kanit 1, Subdit 2 di Treskrimum Polda Bali, Kompol Inyoman Widarsana saat dikonfirmasi sebelah media melalui pesan tertulisnya lewat WhatsApp menjelaskan bahwa gelar perkara sedang dijadwalkan di Polda Bali. Ya, ini sama kayak kasus saya pribadi ya. Gelar perkaranya sedang dijadwalkan di Polda Bali, tapi tidak akan digelar-gelar perkara. Saya yakin kalau tidak ada duit izin, gelar perkara tidak akan terjadi. Ya, karena oknum ini ya, karena oknum. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang ingin berinvestasi di Bali, hati-hati karena jaringan mafia Bali sudah sampai ke aparat terkait, termasuk notaris dan pengadil kita, kejaksaan maksudnya ya. Ada oknum-oknumnya di sana banyaknya. Kalau oknum jumlahnya banyak kan miris ya.
Oke, sekian berita hari ini. Sebelum membeli tanah di Bali, tetap waspada karena banyak mafianya. Oke, semoga transaksi pembelian tanah kawan-kawan lancar ya.